Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Halo siswa-siswi kelas 4 SD Muhammadiyah Plus Semarang. Apa kabar kalian hari ini? Saya doakan semoga hari ini kalian bersama keluarga selalu dalam kondisi sehat, dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak lupa selalu atau tetap semangat dalam menjalani aktivitas. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar mata pelajaran kemuhammadiyahan bersama saya. Perkenalkan, nama saya Rosika Wahyu Alamintaha, biasa dipanggil Pak Rosi. Tapi kalau anak-anak mau manggil Pak Rosika juga boleh. Nah, hari ini kita akan belajar tentang organisasi otonom. Ortom itu organisasi otonom, Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Dan dalam pertemuan yang pertama ini atau pembelajaran yang pertama ini, kita akan belajar tentang sejarah berdirinya IPM. Namun sebelum kita mulai belajarnya, marilah kita berdoa agar apa yang kita pelajari bersama ini dapat bermanfaat. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, IPM itu berdiri di Surakarta atau biasa disebut, kalau orang-orang Jawa itu manggilnya Solo. Nah, kalau orang-orang daerah selatan itu manggilnya Solo. Nah, seperti Yogyakarta itu orang-orang selatan biasanya nyebutnya Yogyo. Nah, Solo, Surakarta ini juga sama. Kalau orang-orang daerah utara nyebutnya Solo, tapi kalau orang-orang daerah selatan nyebutnya Solo. Jadi mudah membedakan mana orang selatan dan orang utara dari cara mengucapkan Solo dan Solonya. Nah, IPM didirikan pada tanggal 4 Safar 1381 Hijriah atau tepatnya pada tanggal 18 Juli 1961 Masehi. Nah, IPM adalah organisasi otonom Muhammadiyah yang merupakan gerakan amar ma'ruf nahi mungkar, sama dengan Muhammadiyah. Cuman bedanya IPM adalah di kalangan pelajar, kalau Muhammadiyah itu gerakan amar ma'ruf nahi mungkar di kalangan masyarakat umum, mulai dari anak-anak, remaja, pemuda, dewasa sampai orang tua. Nah, IPM berakidah Islam dan bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah, sama seperti Muhammadiyah. Nah, IPM merupakan satu-satunya organisasi kesiswaan yang ada di sekolah atau madrasah yang berada di naungan Muhammadiyah. Nah, tujuan IPM adalah terwujudnya pelajar muslim yang berilmu, berakhlak mulia, dan terampil. Nanti Pak Rosi jelaskan. Dalam rangka menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Nah, apa itu berilmu? Berilmu artinya menguasai pengetahuan atau ilmu yang didalami atau dipelajari. Tapi jangan hanya tahu dan paham saja, tapi harus diamalkan agar ilmu kita bermanfaat. Oh ya, ini. Nah, pepatah mengatakan ilmu yang tidak diamalkan atau ilmu yang tidak dipraktekkan itu seperti pohon yang daunnya lebat, bunganya lebat, tapi tidak ada buahnya. Nah, itu tidak ada manfaatnya, berarti hanya bisa dilihat saja tapi tidak bisa dinikmati. Memang bisa dinikmati keindahannya, tapi kan tidak dinikmati buahnya. Nah, kita jangan sampai seperti itu. Jangan sampai seperti pohon yang lebat daun dan bunganya tapi tidak berbuah. Nah, untuk itu mari kita sama-sama mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Nah, selanjutnya adalah atau akhlak mulia. Akhlak mulia itu akhlak itu adalah perangai atau
sifat, bukan sifat sih, tapi karakter, pokoknya perilaku. Akhlak itu perilaku yang mencerminkan seseorang. Ketika dia mempunyai perilaku atau perangai yang buruk, maka akhlaknya buruk. Kalau perilaku atau perangainya bagus atau mulia, nah itu berarti kategorinya akhlak yang mulia. Nah, akhlak mulia ini adalah buah dari ilmu yang kita miliki. Kalau semakin dalam ilmu yang kita miliki, semakin kita menguasai ilmu tersebut, seharusnya seseorang akan menjadi orang yang berakhlak mulia, bukan malah menjadi orang yang perangainya buruk. Itu kebalik. Seorang yang berilmu tinggi, tapi ini ya, ilmu tinggi tapi tetap rendah hati. Jangan ilmu tinggi tapi sombong. Nah, itu ilmu tinggi tapi sombong itu akhlaknya nggak bagus. Berarti dia tidak benar-benar bisa memahami ilmu atau mengambil hikmah dari ilmu yang dimiliki. Karena ilmu yang tinggi itu, semakin tinggi ilmu seseorang, semakin dia menghayati atau memahami ilmu tersebut, maka seseorang akan rendah hati karena dia akan mengetahui siapa dirinya dan posisinya sebagai makhluk sosial. Artinya setinggi-tinggi ilmu seseorang itu tetap butuh orang lain dalam menjalani kehidupan. Nah, tentang akhlak mulia ini Rasulullah mencontohkan, yaitu Rasulullah menganjurkan untuk tersenyum setiap kali berjumpa dengan sesama. Nah, dengan senyum saja itu sudah bisa mendatangkan manfaat untuk diri sendiri dan orang lain. Pak Rosi contohkan, ketika kita berada di satu lingkungan, di perumahan atau di manalah, di kampung, bagi yang rumahnya di daerah pedesaan, ketika kita ketemu dengan orang lain kemudian kita senyum, apalagi tutur kata kita baik, maka orang akan merasa senang, orang akan merasa nyaman, dan terlebih lagi akan merasa aman. Karena biasanya orang yang tutur kata baik itu tidak pernah atau jarang mengancam. Tapi kalau kita setiap ketemu orang nggak pernah senyum tapi malah sewot, kemudian tutur kata kita kasar, orang merasa tidak nyaman, orang merasa lebih-lebih merasa tidak aman. Karena kalau biasanya orang yang berkata kasar itu suka mengancam. Nah, itulah manfaat kalau kita berakhlak mulia. Selanjutnya yaitu terampil, bukan gradil ya. Nanti jangan-jangan ada yang menanyakan, Pak, bedanya terampil dengan gradil itu apa? Ya beda. Terampil itu dengan gradil mungkin sama-sama punya sifat atau rasa keingintahuan tinggi, tapi terampil itu biasanya untuk hal-hal yang positif. Nah, kalau gradil itu biasanya untuk hal-hal yang cenderung negatif. Biasanya ya seperti usil, punya keterampilan, punya kemampuan yang lebih di bidang tertentu tapi untuk ngusuli orang lainnya, itu gradil namanya. Tapi kalau terampil, punya keterampilan atau punya kemampuan di bidang tertentu, dipraktekkan tapi untuk manfaat, memberi manfaat untuk diri sendiri dan orang lain. Nah, itu terampil. Bedanya di situ. Nah, dengan keterampilan itu menunjukkan bahwa seorang pelajar itu memiliki kemampuan untuk bertindak dengan cermat dan kreatif. Nah, terampil itu kreatif. Tapi gradil sama-sama kreatif, tapi untuk ngusili orang lain lebih cenderung ke negatif. Tapi kalau terampil cenderung ke hal-hal yang positif. Nah, itu saja anak-anak yang bisa Pak Rosi sampaikan pada pelajaran hari ini. Untuk tugasnya nanti Pak Rosi bagikan melalui deskripsi di link YouTube, atau
nanti bisa menanyakan ke wali kelasnya tugas dari Pak Rosi apa. Nanti wali kelas Pak Rosi bagikan link Google Form-nya. Untuk kali ini Pak Rosi akan memberikan tugas melalui Google Form, sekedar untuk mengetahui kemampuan anak-anak itu menggunakan Google Form bagaimana. Itu saja dari Pak Rosi. Materi selanjutnya akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Memang setiap pembelajaran mungkin materinya sedikit-sedikit, tapi yang penting rutin. Tidak masalah. Yang penting anak-anak tetap bisa belajar secara rutin, daripada nanti Pak Rosi memberikan materi yang sangat banyak, nanti terlalu membebani. Itu saja dari Pak Rosi. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian Pak Rosi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.